Nasdem akui terima uang dari Syahrul Yassin Limpo. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Yang pertama ada indikasi pemerasan, kemudian yang kedua gratifikasi. Dugaan penerimaan dan perbuatan pemerasan ini disinyalir telah dilakukan sejak tahun 2019, berarti 4 tahun yang lalu. Maka dari itu, hasil penerimaan tersebut, pertanyaan reflektifnya adalah kemana aliran dana tersebut? Kemana aliran dana dari pemerasan dan penerimaan gratifikasi? Tentu tidak mungkin hanya berhenti di penguasaan Syahrul Yassin Limpo. Pasti ada pihak-pihak lain. Maka dari itu, ICW mendorong agar KPK juga mengembangkan proses penyidikan dengan membuka opsi pengenaan pasal di dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Ada transferan ke fraksi Nasdem dari SYL. Dari SYL? Itu bantuan bencana. Nilainya 20 juta. Kita menerima bantuan-bantuan terkait dengan ada musibah yang ada di Republik ini. Kalau untuk ke partai sendiri nggak ada ya. Saya juga bendahara umum partai. Tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, nggak ada. Tapi kalau memang KPK mau menelusuri ya silakan aja kan? Silakan aja, itu terbuka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL ke Partai Nasdem. Menanggapi hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengakui Syahrul Yassin Limpo pernah memberikan uang ke fraksi Nasdem sebesar 20 juta rupiah. Tetapi uang tersebut merupakan bantuan bencana alam. Ke fraksi Nasdem untuk bantuan bencana alam itu benar. Nilainya 20 juta rupiah, kata Sahroni melalui pesan singkat Kamis 12 Oktober 2023. Partai Nasdem, kata Sahroni, tidak mengetahui asal-usul dari uang Syahrul Yassin Limpo itu. Sebab saat itu fraksi Nasdem memang menerima sumbangan dari pihak manapun untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Kita mana tahu itu uang dari mananya. Kami anggota DPRI semua memberikan bantuan bencana alam dimanapun berada atau sumbangsi buat masyarakat yang terkena dampak, jelas Sahroni. Ditanya apakah akan mengembalikan uang tersebut, Sahroni mengatakan masih menunggu langkah selanjutnya dari KPK. Langkah selanjutnya tunggu di KPK, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal terus mendalami aliran uang korupsi mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke beberapa pihak, termasuk ke Partai Nasdem tempat Syahrul Yassin Limpo bernaung. Soal aliran dana ke Nasdem nanti dibahas kapan masih didalami lagi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Rabu 11 Oktober 2023. Partai Nasdem mempersilahkan KPK untuk menyelidiki dugaan mengalirnya uang korupsi Syahrul Yassin Limpo ke partai pimpinan Surya Paloh itu. Silakan saja, kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim melalui pesan singkat Kamis 12 Oktober 2023. Taslim tidak membantah atau membenarkan bahwa ada aliran uang ke Nasdem. Ia meminta KPK untuk mendalami saja, silahkan didalami, ucap Taslim. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih memeriksa intensif mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo Jumat 13 Oktober 2023. Syahrul Yassin Limpo diketahui tangkap tim penyidik KPK pada Kamis 12 Oktober 2023 malam atas kasus dugaan korupsi. Ya, sejauh ini tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya Jumat 13 Oktober 2023. Diberitakan KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo Kamis 12 Oktober 2023 malam. Syahrul Yassin Limpo diamankan di salah satu apartemen kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Betul teman-teman,
teman-teman ya. Jadi hari ini tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jaksel, ujar Ali Fikri. Syahrul Yassin Limpo sendiri tiba di KPK pukul 19.17 WIB. Dia mengenakan topi dan masker. Politikus Nasdem itu terlihat di borgol. Setibanya di KPK, Syahrul Yassin Limpo langsung dikawal ketat diarahkan menuju lantai 2 ruang pemeriksaan. Ali memastikan apa yang dikerjakan tim penyidik KPK mulai dari menjemput paksa, memeriksa dan nantinya akan menahan atau tidak terhadap SYL. Selalu dilakukan berdasarkan prosedur hukum berlaku. Dia meyakini penyidik KPK taat aturan sesuai hukum acara pidana berlaku. Prinsipnya prosedur yang KPK lakukan patuh terhadap aturan yang ada. Itu kunci utama kami dalam bertindak termasuk upaya penangkapan terhadap SYL. Ali menandasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kemungkinan aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo baru saja diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia Rabu 11 Oktober 2023. Apakah ada aliran dana ke Nasdem? Itu nanti masih didalami lagi, ujar Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam jumpa pers di kantornya Jakarta Rabu 11 Oktober 2023. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Mereka yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkap uang korupsi Mentan Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk berbagai kepentingan politikus Nasdem itu. Johannes Tanak menjelaskan, saat Syahrul Yassin Limpo menduduki jabatan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yassin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitannya ada pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya, ujar Johannes dalam jumpa pers di gedung KPK Rabu 11 Oktober 2023.